Halo Sobat Kris Episode 7, ketemu lagi. Kali ini saya akan berbagi tips dari YouTube kreator ya. Karena ini penting sekali buat teman-teman semua, para YouTuber yang mau upload videonya ke YouTube ya. Sebelum kita upload atau kita publish, nah di sini kita perlu pengaturan tambahan supaya video kita itu tidak dikena klaim hak cipta atau dolar kuning. Nah, tentunya apabila kita sudah publish dan banyak sudah penonton, terus dikena klaim hak cipta atau dolar kuning, itu rasanya nyesek banget. Karena saya pernah alami sendiri setelah saya upload. Untuk pertama kali tidak ada masalah. Nah, setelah video tayang beberapa ratus, ternyata video saya itu dikena klaim atau hak cipta dan dolarnya tentunya warna kuning, dan ini rasanya nyesek sekali. Meskipun dolar kuning itu tidak masalah ya, karena dolar kuning itu diklaim untuk bagi hasil sama yang mengklaim video kita itu ya. Walaupun tidak masalah, tapi rasanya itu ya kayak gimana ya, buat teman-teman kreator pasti ngerti sendiri rasanya kalau dikena dolar kuning itu bagaimana. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak video ini baik-baik supaya teman-teman YouTube kreator seluruh Indonesia itu bisa paham dan tidak dikenal lagi klaim hak cipta atau dolar kuning. Yuk kita simak sama-sama videonya dari YouTube kreator Indonesia. Sebagai kreator, Anda mungkin kesal kalau video Anda tiba-tiba kena klaim hak cipta atau icon monetisasi kuning. Nah, ini Apalagi kalau video Anda sudah tayang. Untuk membantu Anda, kami menambahkan langkah pemeriksaan di alur upload yang bisa mendeteksi masalah hak cipta dan kesesuaian untuk iklan sebelum video Anda ditayangkan. Dengan langkah ini, Anda akan tahu masalah yang mungkin terjadi dan bisa mengatasinya sebelum video Anda dilihat orang. Lalu, gimana caranya? Saat Anda mengupload video di desktop, akan ada langkah pemeriksaan di alur upload sebelum memilih visibilitas video. Di langkah ini, setelah video Anda selesai diproses, kami otomatis akan memeriksanya untuk menemukan masalah hak cipta dan kesesuaian untuk iklan kalau Anda memonetisasinya. Pemeriksaan hak cipta akan mencari konten yang dilindungi hak cipta di video Anda yang bisa menyebabkan klaim konten ID. Sedangkan pemeriksaan kesesuaian untuk iklan akan memastikan apakah video Anda mematuhi pedoman konten yang cocok untuk iklan. Anda akan melihat estimasi waktu penyelesaian setiap pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan hak cipta hanya butuh waktu beberapa menit, sedangkan pemeriksaan kesesuaian untuk iklan butuh waktu lebih lama. Kalau tidak mau menunggu, Anda bisa menutupnya dulu dan membukanya lagi nanti. Video Anda akan disimpan sebagai draft dan pemeriksaan akan dilanjutkan di latar belakang sampai prosesnya selesai. Setelah pemeriksaan selesai, kalau video Anda tidak bermasalah, akan muncul tanda centang hijau di samping setiap langkah. Kalau semua selesai, video Anda siap ditayangkan. Tapi, apa yang terjadi dan perlu dilakukan kalau ditemukan masalah di video Anda? Pertama, masalah hak cipta. Kalau ditemukan klaim konten ID di video Anda bisa menanganinya dengan mengklik Lihat Detail. Anda akan diarahkan ke ringkasan hak cipta dan status video Anda. Di sini, akan terlihat pengaruh klaim pada channel Anda, dan juga status monetisasi dan visibilitas video Anda. Anda juga akan melihat konten yang diklaim, kode waktu konten tersebut, dan pengaruh klaim pada video Anda. Selanjutnya, lakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah klaim konten ID yang ditemukan saat. Jadi sebelum konten kita publish, ternyata di sini ada setting tambahan ya dari YouTube Kreator Indonesia. Kita perlu setting dulu lewat desktop ya. Ini tidak bisa kita setting melalui HP atau handphone, karena ini hanya bisa tampil pengaturannya di laptop ya. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman YouTube Kreator Indonesia ya. Kita simak lagi videonya. Pemeriksaan. Salah satu opsinya adalah mengedit konten yang diklaim. Potong bagian video yang diklaim dan klaim tersebut akan otomatis hilang. Atau, kalau yang diklaim adalah lagu, coba pilih lagu lain atau mute audio tersebut. Opsi lainnya, ajukan. Nah, buat teman-teman yang sering memakai lagu ya, atau background musik, background, nah saya sarankan di sini jangan pernah memakai selain audio library dari YouTube ya. Meskipun itu dari NFC atau penyedia jasa lainnya yang diklaim bahwa musiknya itu
tidak akan diklaim nantinya, atau klaim hak cipta atau copyright. Nah, ternyata saya pernah mengalami sendiri ya teman-teman. Ini pengalaman saya. Saya pernah memakai background dari MSC yang katanya no copyright. Oke teman-teman, sekali lagi, dari MSC no copyright, katanya di situ tidak akan diklaim hak cipta. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah video saya ini sudah tayang ribuan, bahkan hampir sampai 10.000 lebih ya tayang. Nah, di situ baru muncul klaim hak cipta dari penyedia musik tersebut. Nah, rasanya pasti nyesek banget. Kenapa? Karena kita perlu mengedit lagi video kita, apalagi di video itu ada hal-hal penting yang perlu kita sampaikan terhadap subscriber kita ya. Kenapa saya bilang penting? Jangan sampai itu nanti di dalam background itu ada penyampaian penting. Nah, di saat background itu nanti kita potong, tentu penyampaian itu akan ikut terpotong juga. Jadi ini sangat penting buat teman-teman YouTube kreator Indonesia, perlu diperhatikan. Meskipun itu diklaim bahwa no copyright, nah saya tetap percaya pada audio library dari YouTube ya. Jangan pernah memakai background musik selain dari audio library dari YouTube sendiri. Oke, kita lanjut simak penjelasan dari YouTube kreator Indonesia. Sengketa atas klaim tersebut, kalau menurutmu klaim itu tidak valid, penyelesaian sengketa butuh waktu beberapa hari. Jadi, Anda bisa menunggu sengketa selesai dulu, baru menayangkan video Anda, atau langsung mempublikasikannya sambil menunggu sengketa selesai. Perlu diingat, kalau Anda memilih langsung menayangkan video sambil menunggu sengketa, sementara Anda dan penggugat sama-sama ingin memonetisasi video itu, semua pendapatan dari video itu akan ditahan. Pendapatan itu akan diberikan kepada pemenang sengketa saat sudah selesai. Langkah pemeriksaan ini hanya mencari kecocokan konten ID. Langkah ini tidak bisa mengantisipasi atau mencegah teguran hak cipta. Teguran hak cipta hanya diberikan saat pemilik hak cipta meminta kami menghapus video. Sekarang mari kita bahas tindakan yang bisa dilakukan kalau ada masalah kesesuaian untuk iklan. Pertama dan yang terpenting, isi kuesioner penilaian mandiri terkait kesesuaian untuk iklan sebelum menjalankan pemeriksaan kesesuaian untuk iklan. Kalau kuesioner sudah diisi, tapi masih ada masalah kesesuaian untuk iklan di video Anda bisa klik minta peninjauan. Kalau minta peninjauan manual, seorang pemeriksa ahli akan mempelajari video Anda dengan cara menonton serta meninjau video dan metadatanya berdasarkan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Setelah selesai ditinjau, Anda akan menerima email pemberitahuan. Status langkah pemeriksaan di alur upload juga akan diperbarui. Setelah masalah hak cipta atau kesesuaian untuk iklan teratasi, akan muncul 2 centang hijau di langkah pemeriksaan. Atau, kalau Anda kembali ke daftar video, Anda bisa mengecek apakah pemeriksaan masih berjalan atau sudah selesai. Anda tetap bisa menayangkan video Anda saat pemeriksaan sedang berjalan, atau kalau ditemukan masalah yang tidak mau Anda perbaiki, akan muncul peringatan sebelum Anda menayangkan video Anda, tapi Anda tetap bisa menayangkannya. Tapi ingat, kalau ada masalah yang terjadi, potensi visibilitas atau monetisasi video Anda akan terpengaruh. Hasil pemeriksaan ini bukanlah hasil final. Masalah mungkin akan muncul di masa mendatang dan bisa memengaruhi video Anda. Perlu diketahui juga, kalau Anda mengubah metadata setelah video ditayangkan, dan metadata itu tidak lagi cocok untuk iklan, akan muncul pembatasan monetisasi baru di daftar video Anda. Semoga video ini membantumu mengatasi masalah pembatasan yang memengaruhi penonton atau penghasilan dari video Anda. Untuk informasi lain tentang langkah pemeriksaan di alur upload, buka link di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Oke, jadi nanti teman-teman saya akan bagi linknya di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa nanti klik di link deskripsi untuk lebih lanjutnya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman YouTube kreator Indonesia ya. Dan terima kasih sekali lagi buat YouTube kreator Indonesia yang telah memberitahu kami para kreator supaya lebih berhati-hati lagi tentang hak cipta ini. Karena ini memang hak cipta ini ribetnya luar biasa ya. Kalau kita sudah dikena klaim hak cipta itu bikin sakit kepala dan bikin jantung deg-deg. Kenapa? Karena sudah ada satu channel saya yang kena banet permanen. Karena apa? Karena saya mengabaikan
mengenai klaim hak cipta ini, bahkan sampai 3 kali. Untuk ketiga kalinya itu sudah final. Saya tidak bisa lagi klaim atas video saya yang dikena klaim hak cipta. Padahal video tersebut video murni saya. Nah, yang diklaim hanyalah backsoundnya, musiknya. Kenapa? Musiknya itu dari NSC. Ternyata NSC itu apabila sudah ribuan kali tayang, ya teman-teman tahu sendirilah, para kreator bisa mungkin ada 1-2 yang dikena klaim hak cipta dari NSC ini. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan buktikan sendiri, karena saya sudah pernah mengalami dikena klaim hak cipta oleh NSC, dan beberapa video itu saya sempat rekam langsung ya. Nah, ternyata ada beberapa musik yang melintas saat saya melakukan live, dan itu terposting di YouTube saya. Nah, di situ sudah final di banet permanen. Padahal saya merekamnya secara langsung. Terus ada musik yang teman-teman mungkin ada elektron atau ada band yang sedang live show ya, kita merekamnya itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Itu mengandung musik yang mungkin akan nantinya dikena klaim hak cipta. Apabila teman-teman tidak percaya, silahkan coba. Nah, saya tidak merekomendasikan ini ya. Karena apa? Karena saya pernah mengalaminya. Buat teman-teman yang sering merekam elektron atau band live, jangan sekali-kali teman-teman publis ke YouTube dan dimonetisasinya ya, dan dimonetisasi. Kecuali teman-teman hanya publis dan tidak dimonetisasi atau tidak mendapatkan tayangan iklan, itu saya rasa tidak masalah. Tapi kedepannya ingat, apabila sudah tayang ribuan kali, pasti akan dikena klaim hak cipta. Silahkan buktikan. Tapi saya tidak merekomendasikan ya. Saya di sini hanya menyarankan buat teman-teman yang biasa live, video live, jangan pernah sekali-kali memposting yang ada musiknya. Meskipun itu musik dari elektron, dari band yang sedang show, dan apapun itu, saya tidak merekomendasikannya. Karena apa? Saya pernah mengalami, mungkin teman-teman semua pernah mengalami juga. Oke, saya rasa video tentang klaim hak cipta ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan share. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di komen. Sebisa mungkin apabila ada waktu, saya akan balas semaksimal mungkin ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Chris Official 97. Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu.